Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ini adalah risalah kecil yang telah kami kumpul tentang sedikit riwayat hidup Abah Guru Khairul. Beliau dilahirkan di Kota Baru 6 Juni 1952 Masehi dari ayah yang bernama Abdul Hamid bin Danggas bin Kanut dan ibu yang bernama Biduri binti Ulia bin Sampit. Masa kecilnya beliau bernama Khairul hingga saat berada di Pondok Pesantren Darussalam oleh katib pondok saat itu, yakni Tuan Guru K. Haji Ruyani. Nama beliau ditambah dari Khairul menjadi Khairul Anwar. Selain dididik orang tua, beliau sekolah di sekolah rakyat hingga kelas 4. Kemudian melanjutkan menuntut ilmu agama di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih di bawah asuhan dan bimbingan langsung Ki Haji Mahfuz Amin. Setelah kurang lebih 5 tahun di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih, kemudian beliau melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Sejak tahun 1969 beliau bermukim di Antasan Senor Martapura. Selama di Martapura, selain belajar di pondok, waktu kosong lainnya beliau isi dengan mencari tempat menuntut ilmu di pengajian dan majlis guru-guru di Martapura. Hingga akhirnya beliau bertemu dengan guru yang sangat beliau hormati, taati dan sangat beliau kagumi, yakni Syekh Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, yang saat itu majlisnya berada di rumah Syekh Zaini dan di Langgar Darul Aman, Keraton Martapura. Abah Guru Khairul adalah sosok yang sungguh-sungguh menuntut ilmu. Sejauh apapun dalam kondisi sakit sekalipun, selagi kaki masih bisa berjalan dan napas masih ada serta mata terbuka, pastilah beliau tidak pernah tidak hadir, tidak pernah tidak sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu agama. Di antara kesungguhan beliau menuntut ilmu itu disaksikan oleh Guru Rusdiansah. Beliau adalah salah satu kawan Abah Guru Khairul satu kampung saat belajar di Pamangkih dan Darussalam. Guru Rusdiansah Balangan beliau mengatakan, dahulu kami lawan Guru Khairul itu dari hulu sungai ke Martapura bersepeda haja. Itu jalannya rusak lagi dan hampir seharian perjalanan. Dan pas kami mondok te Pamangkih itu pas hendak maghrib, kami hidup piam lilin san belajar murajaah. Kami tetap semangat belajar. Setelah selesai menamatkan di Pondok Pesantren Darussalam, Abah Guru Khairul belajar di majelis-majelis tuan-tuan guru yang ada di Martapura. Selain belajar, beliau juga mulai mengajar di Madrasah Diniyah An-Nur di Antasan Senor di bawah pimpinan saat itu Kiai Haji Ahmad Yunan. Abah Guru Khairul juga mengisi di Langgar Darul Ibadah di Antasan Senor. Guru-guru Abah Khairul Anwar diantaranya Kiai Haji Mahfuz Amin Pamangkih, Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan Bangil, Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari Sekumpul, Kiai Haji Saleh Murung Kenanga, Kiai Haji Seman Mulia, Kiai Haji Abdul Syukur, Kiai Haji Mukhtar Pamangkih, Kiai Haji Rafi'i Keraton, Kiai Haji Ruyani, Kiai Haji Husain Dahlan, Kiai Haji Ghazali Arsad Sampit. Atas permintaan warga Sampit yang ada di sekitar Langgar Al-Fajar dan sudah mendapatkan izin orang tua serta guru Zaini, beliau mulai berdakwah di kota Sampit. Tercatat mulai tanggal 28 Oktober 1978 Masehi. Maka Langgar Al-Fajar beliau hidupkan dengan ilmu dan amal. Pengajian dibuka
belajar menggunakan kitab-kitab. Langgar Al-Fajar juga dibuka untuk anak-anak yang belajar mengaji, baik itu baca tulis Al-Quran, tauhid, fikih, kisah-kisah Nabi dan orang-orang soleh, hingga belajar ilmu alat. Sedikit demi sedikit permintaan dakwah berdatangan, mulai pengajian dari rumah ke rumah, langgar ke langgar, hingga masjid ke masjid, sampai ada permintaan yang meminta beliau untuk menjadi khatib Jumat. Ini beliau belum bisa menerima karena merasa belum dapat izin untuk khutbah dari guru-guru beliau. Maka orang yang meminta beliau untuk khutbah ini pun berangkat untuk menemui guru beliau, Kiai Haji Mahfuz Amin, dan menyampaikan hajat mereka agar sang guru, yakni Kiai Haji Mahfuz Amin, agar mengizinkan Abah Guru Khairul untuk menjadi khatib Jumat. Maka Kiai Haji Mahfuz Amin menuliskan surat yang isinya kurang lebih, Khairul diizinkan untuk kemajuan agama Islam. Surat ini pun menjadi penambah semangat Abah Guru Khairul untuk berdakwah, menyebarkan ilmu amal untuk kemajuan agama Islam. Adapun untuk membuka pengajian dan kewajiban mengajar dan dakwah, beliau mendapatkan bimbingan dan arahan dari Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Syekh Zaini mengatakan yang maknanya pengajian baca kitab paling lawas sejam sebelum maghrib. Untuk siapa-siapa yang bisa baca kitab, menjaga kitabnya, yang kada bisa mendengarkan. Limbah maghrib baca maulid sebagai wiridnya sampai isya. Habis isya guringan, tengah malam bangun lagi. Syekh Zaini juga mengatakan, kalau betulakan jua nang wajibnya lihati jam, lihati tanggal, lihati hari, lihati bulan. Abah Guru Khairul adalah sosok yang sangat menghormati ulama dan sangat memuliakan kedua orang tua. Apapun yang beliau lakukan atau langkah yang beliau ambil, selalu izin dari guru dan atas restu orang tua. Kemudian beliau sholat 2 rakaat. Di antara nasihat-nasihat beliau yaitu anak wajib berbakti kepada kedua orang tua. Ada 10 kewajiban anak terhadap orang tua yang masih hidup. Pertama, apabila dipanggil orang tua, jawablah dengan lembut. Beliau mencontohkan, kalau ditelepon, angkat. Kedua, jikalau dilarang orang tua, jangan dilanggar. Ketiga, apabila disuruh, segera laksanakan. Keempat, memberi nafkah makanan. Kelima, nafkah pakaian. Keenam, nafkah tempat tinggal. Ketujuh, mendoakan keduanya. Kedelapan, berjalan di belakang ketika berjalan bersama. Kesembilan, selalu menyenangkan hati keduanya. Dan kesepuluh, jangan menyakiti hati orang tua. Adapun terhadap orang tua yang sudah meninggal, ada 3 kewajiban anak terhadap orang tuanya. Pertama, menjadikan dirinya anak yang soleh. Kedua, mendoakan mereka. Dan yang terakhir, menyambung kekerabatan kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tua. Maka dari catatan yang sedikit ini dapat 3 hal yang kami simpulkan. Pertama, muliakan ilmu ulama. Dapat ilmu, segera amalkan. Mendekat kepada ulama dan jangan menjauh dari mereka. Yang kedua, lakukan semua yang kita bisa untuk kemajuan agama Islam. Gunakan harta untuk kemajuan agama Islam. Gunakan ilmu untuk kemajuan agama Islam. Gunakan jabatan dan tanda tangan untuk kemajuan agama Islam. Yang ketiga, anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Tidak ada manusia yang beruntung di dunia, apalagi di akhirat,
apabila durhaka kepada orang tuanya. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Setelah ini kita salat Isya berjamaah, dilanjutkan insyaallah kita mendengarkan ilmu dan nasihat dari Habib Muhammad bin Abu Bakar bin Zain Al-Idrus. Sallu ala Nabi Muhammad